Hari ini kita mau menguji satu set inverter beserta baterai dan step up ya. Ini kita buat atau kita rancang untuk kebutuhan mobil, camper van atau motorhome atau rumah berjalan lah. Ini pesanannya Bapak Budi dari Bandung, Jawa Barat. Jadi Pak Budi ini punya mobil kalau nggak salah merek Kia Travelo 4x4. Mobil ini sedang dirombak atau digarap untuk kebutuhan rumah berjalan lah. Jadi di mobil ini nanti terdapat beban-beban elektronik seperti AC, kulkas, penanak nasi, dan sebagainya. Nah, jadi kebutuhan di mobil ini kurang lebihnya itu adalah 2000 watt. Sedangkan kelistrikan pada mobil Kia atau Travelo standarnya ya, mobil-mobil standar itu adalah 12 volt. Nah, tentunya pada sistem 12 volt untuk menghasilkan daya 2000 watt itu sangat tidak mungkin atau sangat berat ya. Jadi kita paksakan bisa, tapi nanti banyak efek yang akan terjadi. Satu, pasti inverter akan cepat rusak karena arus yang mengalir ini bakal gede banget. Kedua, tentunya alternator juga tidak akan mencukupi untuk menyuplai kebutuhan di mesin inverter ini ya. Dan baterai pun juga kurang efektif jika baterai 12 volt untuk mengeluarkan daya 2000 watt. Kecuali kalau baterai ini memang arusnya bisa 12 volt 400 ampere. Jadi untuk yang efektif dan murah terjangkau, kita sarankan menggunakan sistem 48 volt. Nah, jadi pada sistem 48 volt ini nanti sistem charging dia akan disuplai dari beberapa unsur ya. Satu dari alternator. Jadi alternator yang 12 volt nanti akan kita upkan ke sistem 48 volt. Itu charger satu. Jadi mobil jalan alternator juga bisa untuk charger baterai dan untuk kebutuhan di mobil ya, kebutuhan listrik. Nah, sistem alternator ini atau step up yang kita buat ini juga sudah kita rancang agar tidak akan terjadi kendala atau problem di kelistrikan mobil karena ini menyatu ya. Jadi sistem charging yang ke kelistrikan mobil dan ke inverter ini akan menyatu. Jadi kita limit di ini, kita buatkan alat step up khusus. Jadi step up ini berdaya bisa kita adjust sih sesuai kebutuhan atau kemampuan dengan daya maksimum 500 watt serta arusnya ini bisa sampai 40 ampere arus chargingnya. Jadi alat step up ini sudah kita rancang, kita tambahkan auto cut off ya. Jadi jangan sampai baterai utama atau sistem kelistrikan pada mobil akan terkuras atau terganggu. Nanti bisa di-set batasan bawah ini di 12 volt maupun 12,5 volt. Karena pada umumnya atau standarnya posisi baterai atau sistem charging pada mobil ini di angka 13,8 volt ya, sampai dengan 15 volt. Nah, nanti saat kondisi mobil berhenti maupun sistem pengisian sudah tidak mampu, kita akan batasi limit di 12 maupun 12,5 volt. Nanti bisa diatur supaya tidak terjadi problem atau kendala pada kelistrikan mobil seperti lampu-lampu maupun starter ya. Nah, untuk unit seperti ini
Dan ini juga dilengkapi juga sama sistem charging dari PLN. Jadi nanti pas setai di pom bensin, entah di pas di rumah atau di manalah yang ada jaringan PLN, kita langsung bisa colok inputan ini ya ke sumber. Nanti sistem charging yang di mesin ini juga akan berjalan, dan beban yang ada di mobil juga seluruhnya akan dihandle oleh inputan dari PLN. Nanti kedepannya Pak Budi ini juga mau tambahkan sistem PLTS maupun panel surya. Cukup mudah nanti ya Pak. Tinggal colok di koneksi baterai ini maupun di step up ini juga bisa. Cukup mudah. Nah, untuk sistem tampilan depan seperti ini, kita menggunakan inverter berdaya 2000 watt, sistem 48 volt. Ini juga sudah ada baterai lithium tipe 4. Jadi satu set. Nah, ini tampilan depan seperti ini. Ini menggunakan smart power inverter. Jadi parameter di mesin ini bisa kita pantau dan kita setting sesuai dengan kebutuhan kita. Ini ada selektor untuk charging yang diambil dari PLN maupun genset. Jadi ada tahapannya 1, 2, 3, low, medium, high. Terus di sini ada MCB, kita juga kasih pengaman. Ini adalah MCB DC utama untuk ke baterai, biar saat terjadi overload ataupun kendala pada sistem dia tidak sampai ke baterai. Terus ini ada MCB juga dari PLN maupun genset, kita kasih MCB sebagai pengaman. Ini ada MCB inverter atau outputan dari sistem ini. Di sini ada switch soft start ya. Soft start yang kecil ini berfungsi untuk on pertama kali. Jadi ini kan pakai baterai lithium, dia terdapat BMS saat terkena beban kejut pertama kali. Tentunya BMS atau BMS yang ada di baterai ini akan protect. Biar tidak terjadi protect, kita tambahkan sistem soft start. Jadi pertama MCB DC di off kan, baru soft start di on kan, baru MCB DC di on kan. Seperti itu. Ini switch on off nya inverter. Langsung saja kita tunjukkan lebih jelas cara pengoperasiannya dan parameter settingnya. Yuk. Nah, untuk tampilan seperti ini kita akan jelaskan semua sistem dari nol atau dari off. Kita off kan semuanya. Jalur PLN dilepas dulu yang masukan. Oke, ini inputan juga udah kita off kan. PLN kita matikan. Semua switch, semua MCB off total keseluruhan. Baterai off ya nggak masalah. Jadi ini ya langkah pertama untuk menghidupkan sistem ini. Jadi di sini adalah jalur baterai. Ini baterai positif, negatif. Sudah kita kasih keterangan. Nanti terkoneksi pada positif, negatif baterai. Terus ini ada jalur ke step up untuk sistem charging dari alternator. Di sini sudah kita lengkapin juga binding pos biar mudah untuk bongkar pasangnya. Jadi ini output yang menuju ke baterai, ini input yang menuju ke radiator, kok ke radiator. Jadi ini input yang menuju ke alternator di mobil. Nah, untuk setting batasan bawah nanti di sini ya. Ini ada LVD kita tanam di sini untuk menyeting sistem charging yang diambil dari alternator atau aki di mobil ini minimum akan kita limit di berapa volt bisa. Nah, di sini juga sudah kita lengkapin juga voltmeter, volt dan arus ya. Jadi tegangan baterai ini bakal terlihat nanti di sini terbaca, serta arus chargingnya berapa ampere nanti juga akan kebaca. Untuk terminal blok
input dan output terdapat di belakang ini ya. Langkah pertama sudah terkonek, kita akan hidupkan jaringan baterai ya. Kita hidupkan baterai. Ini ditekan, tahan, lepas. Oke. Indikator baterai sudah berjalan. Ini ya. Nah, kita akan jelaskan dulu pada alternator atau pengisian. Jadi ini jalur ini terkonek ke baterai ya. Kita sudah dapatkan baterai yang ada di bawah ini. Baterai 12 volt menuju ke ini. Step up. Yuk kita on kan baterainya. Oke, on. Di sini akan terlihat terbaca nih arusnya atau voltase baterai di 51 volt dengan arus charging yang ke baterai 2,6 ampere. Jadi ini sistem 50 volt, baterainya tercharging 2,6 ampere. Otomatis karena ini adalah tegangan 12 volt, arusnya akan 4 kali lebih besar, yaitu di angka 11 ampere. Ini kita lihat ya, kita kasih tang ampere. Oke, DC. Kita akan lihat arus DC yang mengalir. Nih, 12,6 ampere. Jadi ini kita sesuaikan dengan alternator yang dipasang di mobil. Katanya 150 ampere. Jadi maksimum chargingnya di angka 30-an ampere. Itu 150 ampere adalah kapasitas di baterai ya, bukan kapasitas alternator atau arus kerjanya, tapi adalah kapasitas baterai. Oke, sudah on. Ini udah mengalir. Nah, ini di sini juga jalan ya, CHG atau charging, pengisian berjalan. Terus berikutnya kita akan aktifkan dulu soft start. Jadi ini ada soft start biar baterai nggak protek. On. Kita tunggu 5-10 detik biar kapasitor-kapasitor yang ada di kit dia terisi dulu. Udah. Ini indikator LED juga sudah menyala. Baru kita aktifkan MCB DC utama. On. Baru kita off kan soft start. Lanjut kita aktifkan tombol on off di inverter. On. Oke, bisa dilihat gelombang warna kuning nanti. Ini kita aktifkan outputnya. Oke, output sudah keluar itu warna kuning. Beban di belakang kita kasih bolam juga sudah menyala. Sekarang kita akan coba lihat uji load dulu ya. Oke, kita akan load beban serta nanti kita akan jelaskan parameter yang ada di SPWM. Belum di load kan? Kita akan lihat arus DC standby-nya berapa ampere. Oke, 0. Ampere dikalikan volt, yaitu di angka iya. Ini pun udah menjalankan sistem kipas serta beban lampu di belakang dan osiloskop. Jadi untuk standby cukup efisien dan ringan. Yuk load beban aja. Beban ada di ini. Ya, pembacaan beban. 800 watt tambah 1700 watt tambah beban 2400 watt masih stabil. Kita akan lihat arus DC. Ini 53
ampere. Kita coba tambah beban lagi. 2.800 tambah lagi. 3.400 watt. Biarkan. Ini spek yang diminta cuma 2.000 watt, tapi kita load sampai dengan 3.500 watt. Dia juga masih handal atau stabil. Tegangan baterai kita load ini arusnya 78 ampere. Ini indikator ini adalah overwatt. Jadi saat overwatt dia terjeda 10 detik baru sistem akan memproteksi off. Oke ya Pak, masih stabil ya. Kita load di 3000 lebih dengan arus kerja 75 ampere. Jadi sistem 48 arusnya saja sudah 75 ampere. Bayangkan saja jika sistem ini ada di 12 volt. Dia akan mengalirkan arus 4 kali lipatnya, yaitu di angka 300-an ampere. Pasti kabel-kabel ini akan panas dan terminal-terminal ini juga panas, lonyot. Banyak resikonya lah. Oke, load beban sudah. Kita akan coba sistem charging dari PLN. Kita masukkan dulu inputan PLN, nanti terdetek di sini ya. On. Oh, ini kita on kan jalur PLN. Ya, sudah 50 Hz ya. Jadi input PLN sudah masuk. Ini selektor di tab charging. Ini arusnya ada tab 1, 2, 3. Oke, cukup mudah. Jadi jika kondisi PLN bagus, tegangan 220, silahkan diarahkan ke tab 1. Jika tegangan PLN di lokasi buruk di 200 volt, silakan diarahkan ke tab 2. Jika tegangan PLN lebih buruk lagi di angka 180 volt, bisa diarahkan ke tab 3. Seperti ini unitnya. Semua sistem sudah kita kasih, sistem charging, sistem soft start, sistem kipas, timer, kontaktor upper switch. Ini sudah menggunakan SPWM Atmega atau smart inverter. Jadi sistem perpindahannya sudah sinkron, nggak ada kedip di beban mobil ya, cukup istimewa. Terus ini seperti ini. Ini juga jangan sampai terbalik. Di sini sudah kita kasih keterangan output yang menuju ke baterai, input yang dari alternator. Jadi seperti itu ya Pak Budi untuk penjelasan sistem kelistrikan pada mobil camper van yang dipesan. Kita sudah jelaskan dan kita sudah buatkan satu set sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan peruntukannya. Sesuai sistem chargingnya sudah sesuai, bebannya sudah sesuai, wattnya sudah sesuai. Semua kita sesuaikan dengan keinginan Bapak. Nah, nanti jika sudah sampai, unit sudah diinstal, jika ada kendala bisa langsung ditanyakan ke teknisi kita ya. Nomor kontaknya ada di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang ingin konsultasi maupun membutuhkan spek lain untuk kebutuhan motorhome maupun apapun yang berkaitan dengan listrik, bisa hubungi nomor kontak yang ada di bawah ini. Jadi aktif hanya di jam kerja saja. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan
sistem kelistrikan pada mobil camper van yang dipesan Bapak Budi kali ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja. Dadah.